Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan mata pelajaran biologi. Mata pelajaran biologi ini dalam semester ini akan kita bahas beberapa bab. Yang pertama, bab yang membahas tentang biologi dan peranannya dalam kehidupan kita. Kemudian bab yang kedua ini berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Bab yang ketiga di sini membahas tentang virus. Bab yang keempat berhubungan dengan monera. Bab yang kelima berhubungan dengan makhluk hidup yang dikenal dengan protista. Kemudian bab yang terakhir, bab 6, yaitu berhubungan dengan fungsi jamur. Dalam pembelajaran biologi ini nantinya kita akan sajikan dalam bentuk materi pembelajaran yang mungkin nanti saya sampaikan melewati pembelajaran online yang dimana nanti bahannya itu akan berada pada tayangan XL. Dan dari materi tersebut nanti di akhir bab akan kita bahas tentang soal-soal. Mengenai soal-soal yang ada nantinya yang ada di tiap bab itu, santri bisa menjawabnya secara mandiri. Maksudnya pembelajaran itu setelah dipelajari materi pembelajaran itu, maka santri bisa menjawab soal-soal yang telah disediakan. Kemudian untuk tahap pertama ini saya akan memperkenalkan pembelajaran biologi terutama untuk bab yang pertama. Bab yang pertama, masalah biologi ini kita akan membahas tentang biologi dan peranannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalian ketahui bahwa biologi itu mata pelajaran yang sudah dipelajari mulai di sekolah dasar. Nah, itu kalau sekolah dasar dikenal dengan istilah pembelajaran IPA. Jadi ada IPA, IPA 1, IPA 2 dan seterusnya. Seterusnya di sekolah menengah, pembelajaran biologi ini ada hubungannya dengan pembelajaran IPA. Nanti pembelajaran IPA itu dibedakan ada pembelajaran IPA biologi, kimia, dan fisika. Nah, di sekolah menengah atas pembelajaran biologi ini khusus sudah. Jadi sudah ada pembelajaran biologi. Jadi ada mata pelajaran tertentu yang sudah disajikan khusus lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama atau sekolah sanawiyah. Nah, itu. Ini pembelajaran biologi khusus pondok pesantren kita. Nanti saya akan menyediakan sebuah buku. Jadi ada buku yang saya karang sendiri disajikan nanti dalam bentuk fotokopi dalam bentuk buku, di mana buku tersebut bisa dimiliki siswa dengan harga yang terjangkau. Jadi saya tidak mewajibkan untuk membeli buku yang mahal, tetapi buku-buku yang berhubungan dengan biologi itu saya sajikan, saya rancang, saya karang dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian saya sampaikan mata pelajaran pertama pada bab pertama untuk kelas 10. Nah, ini untuk kelas 10 IPA, yaitu biologi dan peranannya dalam kehidupan kita. Secara umum, biologi ini sesuai dengan katanya, itu berasal daripada kata bius dan logus. Bius yang berarti hidup, logus itu berarti ilmu. Ilmu biologi ini dikenal adalah ilmu murni. Jadi ilmu ini kalau dia disampaikan nanti akan berhubungan dengan mata-mata pelajaran yang lain. Bisa berhubungan dengan fisika, bisa berhubungan dengan kimia, bisa berhubungan dengan bumi antariksa dan sebagainya.
Sehingga mata pelajaran biologi itu adalah mata pelajaran murni. Mata pelajaran yang bisa mendasari pembelajaran mata pelajaran lain. Seterusnya, khusus mengenal biologi, kita akan membahas tentang objek biologi. Nah, objek biologi maksudnya biologi yang dibahas di madrasah aliyah. Di sini akan kita pelajari tentang eubakteria. Jadi ada makhluk hidup yang dikenal dengan eubakteria atau archaebacteria. Itu salah satu kelompok yang nanti memiliki ciri, contoh, dan peranannya dalam kehidupan kita. Seterusnya ada lagi kelompok protista, fungi, planta, dan animal. Namun objek biologi ini untuk kelas 10 semester pertama nanti kita akan pelajari yaitu eubakteria, archaebacteria, protista, dan fungi. Nah, sedang planta dan animal itu akan dibahas pada semester berikutnya. Jadi pada semester 2. Kita perkenalkan ada beberapa cabang biologi dalam bab ini, itu membahas tentang cabang-cabang biologi. Cabang biologi ini sangat banyak sekali, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan makhluk hidup. Nah, kehidupan makhluk hidup ini yang dinamakan dengan bios tadi, hidup, itu semua yang skop cakupan makhluk hidup, itu dibahas dalam pembelajaran biologi. Dalam pembelajaran biologi ada beberapa cabang yang sering dikenal dalam kehidupan agraris kita, terutama di daerah kita Amuntai atau di daerah Kalimantan Selatan yang termasuk daerah pertanian. Daerah mata pencarian orang berhubungan dengan yang dikenal dengan ilmu botani. Ilmu botani ini adalah ilmu yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dikenal dengan istilah botani. Kemudian dari cabang botani ada lagi cabang zoologi, ya, zoologi. Jadi zo itu berarti hidup, logos artinya ilmu, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang dinamakan hewan. Nah, itu ada nanti dibedakan hewan-hewan itu berbagai macam hewan. Seterusnya dalam pembelajaran biologi ini, dari cabang-cabang biologi ini berkembang berbagai macam ilmu. Nah, sehingga ilmu tadi dikatakan Bapak bahwa biologi itu adalah ilmu murni, di mana dia akan berkembang berbagai macam ilmu. Nah, itu ada yang nantinya ada yang taksonomi, ada yang di situ yang berhubungan dengan antropologi dan lain-lain sebagainya. Di mana nanti dalam pembelajaran yang saya sajikan nantinya melewati pembelajaran online, itu nanti ada insya Allah mata pelajaran tersebut saya sajikan dalam bentuk buku yang bisa saya kirim melewati secara online. Atau nantinya buku tersebut bisa dimiliki siswa kalau nantinya bisa membeli pada koperasi. Nanti mungkin saya serahkan sama koperasi dengan harga yang terjangkau. Pelajaran biologi ini menjawab tantangan masalah-masalah yang terdapat di alam ini. Nah, sebagai contoh, permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, misalnya kehidupan yang berhubungan dengan masalah, misalnya kan sekarang ini dibahas itu banyak yang dikenal dengan istilah COVID-19. Itu berhubungan dengan virus. Di mana virus itu nanti akan kita pelajari, ada ciri-cirinya, ada materi-materi
virus tersebut, nanti ada gambar dan teknis daripada perkawinannya. Di mana virus itu kan termasuk ada nantinya kan masalah bagi kehidupan kita. Nanti di dalam pembelajaran biologi itu kita mengenal ciri-cirinya, cara hidupnya, cara berkembang biaknya, dan peranannya dalam kehidupan kita. Nah, COVID-19 itu sebenarnya itu adalah salah satu sekian ratus virus. Jadi hanya salah satu bagian daripada jenis virus yang hidup di muka bumi ini. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.